Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12, beranggotakan saya sendiri yaitu Septi Astuti dan teman saya Velsa Salsabila. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai albumin. Kemudian ada table of content. Yang pertama yaitu definisi albumin, yang kedua fisiologi albumin, yang ketiga etiologi albumin, yang keempat patofisiologi albumin, yang kelima tanda gejala penyakit albumin, yang keenam yaitu cara penegakan diagnosa albumin, kemudian yang ketujuh terapi albumin, dan yang terakhir yaitu penata laksanaan albumin. Next. Untuk definisi dari albumin itu sendiri adalah protein plasma yang terbanyak dalam tubuh manusia sekitar 3,8 sampai 5,0 gram per desiliter yang tersusun atas rantai tunggal polipeptida seberat 66,4 kDa. Untuk fungsinya sendiri itu adalah untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma atau tekanan osmosis yang ditimbulkan oleh larutan koloid protein plasma, agar tidak terjadi asites atau peningkatan tekanan hidrostatik pada kapiler usus, mendorong transportasi dan metabolisme berbagai obat dan senyawa endogen tubuh, utamanya substansi lipofilik, yaitu fungsi metabolit, pengikatan zat, dan transport karier. Lalu antiperadangan mendorong keseimbangan asam basa karena jumlah anoda bermuatan listrik yang banyak, serta antioksidan yang menghambat radikal bebas oksigen oleh leukosit polimorfonuklear. Lalu untuk fisiologi dari albumin, itu albumin berfungsi sebagai protein pembawa banyak zat organik yang tidak larut dan obat-obatan. Selain itu, sebagai molekul, albumin juga dianggap sebagai protein antioksidan dengan cara menangkap spesies oksigen reaktif, melindungi zat-zat yang terikat dari cedera oksidan, dan mengikat zat-zat tersebut. Albumin dapat berpindah ke ruang ekstravaskuler baik secara langsung melalui celah atau melintasi endotel dengan bantuan reseptor. Selanjutnya, untuk etiologi albumin itu ada dua, yaitu hipoalbuminemia dan proteinuria. Untuk hipoalbuminemia itu adalah suatu kondisi abnormal yang ditunjukkan dengan level albumin dalam darah yang rendah. Selanjutnya untuk proteinuria, yaitu adalah protein di dalam urin manusia yang melebihi nilai normal, yaitu lebih dari 150 mg per 24 jam. Untuk patofisiologi hipoalbuminemia adalah albumin di dalam intravaskuler disebarkan ke jaringan dan sebagian besar ke kulit. Albumin memasuki intravaskuler melalui dua jalur. Yang pertama, melalui sistem kelenjar terkait limfatik hati menuju ke dalam ductus thoraxicus, dan yang kedua, albumin dari hepatosit menuju sinusoid. Degradasi jumlah keseluruhan albumin di orang dewasa dengan berat 70 kilo adalah sekitar 14 gram per hari atau 5% dari pertukaran protein seluruh tubuh per hari. Selanjutnya adalah patofisiologi proteinuria. Protein mengalami filtrasi di membran glomerulus melalui seleksi perbedaan berat molekul dan muatan listrik. Proteinuria terjadi karena molekul protein dapat melewati membran glomerulus. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan permeabilitas dinding kapiler glomeruli, peningkatan tekanan intraglomerular, atau keduanya. Selanjutnya, untuk tanda gejala penyakit dari hipoalbuminemia adalah yang pertama, adanya penumpukan cairan pada wajah dan tungkai atau yang disebut dengan edema sehingga menyebabkan pembengkakan. Yang kedua, bradikardia atau denyut jantung lambat dan gangguan irama jantung. Yang ketiga, ada jaundice atau sakit kuning. Yang keempat, nafsu makan berkurang. Dan yang terakhir ada spider angiomas atau berkumpulnya pembuluh darah kecil di permukaan kulit. Sedangkan untuk tanda gejala penyakit proteinuria itu adalah
Yang pertama terlihat setelah ginjal sudah sangat rusak dan tingkat protein dalam urin tinggi. Yang kedua, gejala dapat muncul sebagai pembengkakan pada pergelangan kaki, tangan, perut, atau wajah. Yang ketiga, adanya busa yang berlebihan ketika buang air kecil. Kemudian yaitu cara penegakan diagnosanya. Dalam menetapkan albumin dalam darah, ada berbagai metode pemeriksaan, yaitu yang pertama ada metode BCG atau Bromkresol-Green, dengan sampelnya yaitu berupa serum. Pemeriksaan kadar albumin dapat menggunakan metode BCG atau Bromkresol-Green. Prinsip kerja dari metode ini yaitu dengan adanya Bromkresol-Green pada pH sedikit asam atau larutan sitrat, albumin serum menghasilkan perubahan warna indikator dari kuning kehijauan menjadi hijau kebiruan. Kemudian diperiksa menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang. Intensitas warna hijau menunjukkan kadar albumin dalam serum. Kemudian yang kedua yaitu metode Biuret dengan sampel serum juga. Metode ini yaitu dilakukan dengan cara albumin dipisahkan terlebih dahulu dengan menggunakan natrium sulfat 25% dan ether, kemudian disentrifugasi. Nah, endapan atas dibuang, kemudian endapan bawah ditambahkan perekat diuret. Pengukuran serapan cahaya kompleks akan berwarna ungu. Yang ketiga yaitu metode elektroforesis protein. Sampelnya yaitu serum. Pemeriksaan kadar albumin dengan metode ini mempunyai prinsip sampel serum yang diletakkan dalam suatu media penyangga, kemudian dialiri listrik. Dalam proses tersebut, maka fraksi protein akan terpisah berdasar besar kecilnya molekul masing-masing pada protein. Kemudian dalam menetapkan albumin dalam urin, ada berbagai metode pemeriksaan, yaitu yang pertama metode asam asetat, menggunakan sampel urin, kemudian yang kedua yaitu metode dipstick atau cari celup, menggunakan sampel urin juga. Yang ketiga yaitu metode asam sulfosalisilat 20% menggunakan sampel urin. Nah, pada pemeriksaan protein urin metode asam asetat 6% dan asam sulfosalisilat 20% itu berdasarkan kekeruhan yang terjadi sebelum dan sesudah ditambahkan larutan asetat serta sesudah dilakukan pemanasan. Nah, metode asam asetat 6% memiliki kelebihan yaitu lebih sensitif dalam pemeriksaan albumin pepton dan protein Ben Jones. Kekurangannya yaitu pemeriksaan urin encer yang mempunyai berat jenis rendah tidak akan dapat diperiksa karena menyebabkan hasil negatif palsu. Kemudian metode asam sulfosalisilat 20% memiliki kelebihan yaitu sangat peka karena dapat mendeteksi protein dalam konsentrasi 0,002%. Nah, apabila hasil tes negatif, tidak perlu lagi menunjukkan kemungkinan adanya protein urin. Kekurangannya, pada pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan reagen yang mahal. Next. Kemudian ada terapi. Nah, terapi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, terapi ekstrak ikan gabus murni. Jenis terapi albumin yang berasal dari ekstrak ikan gabus murni di RSUD Dr. Muwardi Surakarta itu menggunakan sediaan dengan nama dagangnya Vipalbumin dan Vipalbumin Plus. Dalam saset, satu sasetnya itu berisi 10 gram. Kemudian diberikan per oral itu dengan dosisnya 3 kali 10 gram selama 3 hari. Kemudian yang kedua yaitu human albumin 20%. Jenis terapi albumin ini menggunakan human albumin berbentuk larutan infus dalam vial dengan konsentrasi albuminnya 20% per 100 ml atau 20 gram. Diberikan per oral dengan dosis penggunaan 1 kali 20 gram selama 3 hari. Kemudian penata laksanaan yang pertama yaitu penata laksanaan hipoalbuminuria. Yang pertama yaitu terapi albumin. Terapi albumin ini sudah saya jelaskan tadi dapat dilakukan secara oral maupun injeksi yang diberikan pada pasien dengan kadar serum albumin 2, gram kurang dari 2,5 gram per desiliter. Terapi albumin oral berupa suplementasi ekstrak ikan gabus
dengan dosis pemberian 2 kali 500 mg per hari selama 4-6 hari. Kemudian terapi hipoalbuminemia pada pasien sirosis hepatitis dapat dilakukan dengan memberikan terapi human albumin 20% intravena. Nah, dosis yang diberikan yaitu 1 gram per kilogram BB pada hari pertama dan 25 gram per hari atau 100 mili untuk hari berikutnya. Nah, dosis maksimum adalah 100 gram atau 400 ml dengan durasi maksimal 7 hari. Terapi diberhentikan jika kadar albumin plasma telah lebih dari 3 mg per desiliter. Kemudian yang kedua yaitu terapi suportif. Terapi suportif hipoalbuminemia diperlukan pasien dengan penyakit kritis seperti shock sepsis dan pasien dengan komplikasi berat yang membutuhkan perawatan di ruang intensive care unit atau disebut dengan ICU. Manajemen suportif berupa pemberian cairan dan elektrolit, penggunaan ventilator bila terjadi gagal nafas, serta pemberian vasopresor bila dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada terapi diet. Pasien hipoalbuminemia sebaiknya mengkonsumsi makanan berprotein tinggi yang mudah dicerna, seperti putih telur ayam ras yang dapat menjadi pilihan makanan yang tepat. Karena dalam setiap 100 gramnya mengandung rata-rata 10,5 gram protein dengan komponen albumin 95% atau 9,83 gram. Kemudian putih telur juga mengandung ovalbumin sebesar 54% yang membuat putih telur mudah untuk diabsorpsi oleh usus, sehingga dapat meningkatkan produksi albumin di hepar. Kemudian yang kedua yaitu penata laksanaan untuk proteinuria atau albuminuria. Yang pertama yaitu terapi obat-obatan. Pemberian obat untuk mengatasi albuminuria perlu diberikan sesuai dengan kondisi medis yang memicunya. Jika penyebab albuminuria adalah diabetes, penderita akan diberi obat anti-diabetes. Sementara itu, bila penyebabnya hipertensi, penderita akan diberi obat penurun tekanan darah. Untuk pasien ibu hamil, biasanya kondisi preeklamsia yang menyebabkan albuminuria akan membaik setelah melahirkan. Namun, dokter juga bisa meresepkan obat penurun tekanan darah untuk mengontrol tekanan darah tinggi selama kehamilan. Sementara itu, penderita albuminuria akibat infeksi ginjal harus menjalani perawatan di rumah sakit, terutama jika menunjukkan tanda sepsis atau infeksi berat. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, sehingga dokter akan menanganinya dengan pemberian antibiotik melalui infus. Kemudian yang kedua yaitu perubahan gaya hidup. Pasien dapat merubah gaya hidup terutama pola makan dan kebiasaan yang tidak sehat, seperti pola makan yang rendah garam, kolesterol, dan lemak. Kemudian pola makan tinggi buah dan sayuran. Kemudian menghindari makanan dan minuman yang mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Kemudian pasien dapat rutin berolahraga, kemudian berhenti merokok. Next. Halo? Jadi kesimpulannya yaitu albumin adalah jenis protein darah yang diproduksi oleh hati. Albumin berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik tubuh. Apabila tubuh kekurangan albumin, maka akan menyebabkan penyakit hipoalbuminemia. Sedangkan apabila kadar albumin dalam tubuh tinggi, maka akan menyebabkan penyakit albuminuria atau proteinuria. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.